Hari ini 9 Februari adalah Hari Pers Nasional dan di segmen kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sejenak sepenggal kisah dari salah satu tokoh jurnalis Surabaya yang akrab dipanggil Bung Nus. Selain sebagai jurnalis, Bung Nus ini juga dikenal sebagai komentator bola. Berikut perbincangan rekan saya Nitaliana bersama Bung Nus Toanakota. Saudara penonton, kita saksikan pertandingan sepak bola AFF Suzuki Cup tahun 2016 antara Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Dan inilah lagu kebangsaan Indonesia. Kita lihat Stefano Lillipali, Andi Firmansyah. Dan inilah pemain-pemain Vietnam yang akan berhadapan dengan Indonesia pada malam hari ini. Satu tekanan dilakukan oleh Vietnam. Umpan tarik coba dilakukan dan masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Kurnia Mega dari Indonesia. Gagallah serangan yang dilakukan oleh Vietnam. Satu tekanan lagi coba dilakukan oleh Vietnam melalui Liting. Masih Liting melewati satu pemain belakang Indonesia. Umpan tarik. Satu tendangan lagi masih gagal, mental di kaki Indonesia. Kali ini coba dilakukan lagi dan kembali Kurnia Mega menyelamatkan daerahnya. Sekarang Benny Wahyudi menguasai bola kepada Boasalosa. Boasalosa sekarang mencoba melewati dua pemain Vietnam. Angkat, coba diselamatkan oleh pemain belakang Vietnam. Gagal. Stefano Lillipali 1-0 untuk Indonesia. Stefano Lillipali, inilah Stefano Lillipali dikerubuti oleh pemain lainnya Manahati Lestusen, Abdul Lestaluhu, Benny Wahyudi dan Hansa Muyama. Kita lihat dalam gerakan ulang. Gagal dihalau oleh pemain belakang dan dicocor saja masuk oleh Stefano Lillipali. 1-0 untuk Indonesia. Komentarnya masih segar, suaranya juga masih khas seperti tahun 80-an kala itu. Dan inilah komentator di balik dari pertandingan bola kala itu tahun 80-an. Biasa dikenal dengan Bung Nus, nama lengkapnya adalah Bung Nus Toanakota. Ya, Bung Nus, tadi kan Bung Nus itu juga komentator bola, pembawa berita juga. Pada saat itu bagaimana seleksinya seorang pembawa berita, tapi kemudian bisa juga menjadi komentator bola? Jadi seleksinya adalah seorang reporter olahraga paling tidak. Dia harus menguasai cabang olahraga yang dilaporkan. Oleh sebab itu pada saat itu setiap reporter olahraga kalau bisa dia adalah mantan atlet dari olahraga tersebut. Kebetulan saya adalah mantan pemain sepak bola. Suratin Cup pertama tahun 1968 saya bermain untuk kesebelasan di Makassar waktu itu. Jadi saya menguasai tentang sepak bola. Ditunjuk pertama menjadi reporter olahraga, reporter sepak bola. Pertama kala itu atau gimana itu, Bu? Jadi saya pertama mengikuti PON tahun 81. Ya, saya menjadi pada saat itu reporternya semua senior, tidak boleh. Kebetulan di Kuningan itu reporternya tidak datang. Ditanya reporter pengganti, sayalah yang menggantikan. Kebetulan sepak bola. Seandainya dulu cabang olahraga lain mungkin saya tidak bisa. Ya. Setelah itu baru saya mulai belajar tentang voli, tentang bulu tangkis. Tapi waktu itu pertama saya terjun adalah saya melaporkan sepak bola. Dan waktu itu saya mendapat katakan satu reward dari direktur bahwa kamu ikut SEA Games Manila. Waduh rasanya luar biasa. Tahun 81. 1981. Kala itu usianya Bung Nus? Kala itu saya masih usia 30 lah. Masih 30. Suka dengan sepak bola bukan berarti tidak menemui kesulitan menjadi komentator. Ya, karena tidak betul, mudah kan. betul, Kesulitannya pada saat itu apa? Kesulitan adalah begini. Seorang reporter sepak bola, dia harus mengetahui 22 pemain yang ada di lapangan. Ini yang repot. Tapi saya punya cara tersendiri adalah dengan menulis posisi para pemain, katakan misalnya Abdul Lestaluhu itu dia berada di bek kiri, kemudian di kanan ada Benny Wahyudi, ya, kemudian ada Hansa Muyama di tengah, itu sudah saya atur. Soal pergerakan mereka nanti bagaimana, itu nanti akan kita lihat dari nomor punggung kita sesuaikan lagi. Nah, bedanya di radio televisi adalah di televisi orang bisa melihat. Jadi kita tidak bisa mengarang-arang saja gitu. Kita harus benar-benar secara jitu menyebutkan siapa pemain itu. Pernah nggak Bung salah sebut nama? Saya pernah menyebut salah. Jadi pernah menyebut salah. Kalau di radio kita bisa ngeles katakanlah begini. Sekarang Bejo Sigantoro, diberikan kepada Mursyid Effendi. Padahal dari tadi memang ini. Kalau di televisi sudah tidak bisa. Oleh sebab itu dulu saya mengatakan bahwa apabila kita tidak mengenal, tidak yakin pemain itu, tidak usah disebutkan. Sebut saja Indonesia mencoba menyusun serangan sekarang melalui barisan belakang. Baru kita lihat, ini adalah siapa, Hansa Muyama.
Beni Wahyudi angkat sekarang kepada Boaz Salosa. Selain jadi komentator juga merupakan pembawa berita. Pada saat itu pembawa berita, untuk menjadi pembawa berita kan nggak gampang ya Bung ya? Tidak. Seleksinya, Bung. Seleksinya waktu itu saya dites sangat banyak, ada 53 penyiar top radio di Surabaya. Akhirnya saya terpilih untuk membaca berita. Dan pertama kali saya membaca berita, saya tidak akan pernah lupa, adalah tanggal 12 April 1978. Itu jatuh hari Kamis. Pada saat itu bisa dihitung jari ya pembawa berita di Bisa, Indonesia? waktu itu kan berita televisi pun masih hitam putih. Dan berita itu masih 15 menit. Waktu itu saya hanya baca berita 12 menit, gitu ya, 12 menit. Itu rasanya sangat luar biasa, karena kita dulu tidak ada kayak sekarang ada VO, voice over, ya. Dulu kita baca semuanya. Jadi benar-benar naskah, kamera, naskah, kamera. Tapi syukur alhamdulillah saya bisa melaksanakan tugas dengan baik pada saat itu. Saya dipercaya seterusnya untuk baca berita. Dan rasa jurnalis itu mendarah daging di Bung Nus Tuana Kota hingga saat ini. Kalau nggak percaya, ini kita lihat cuplikan komentar orang-orang terdekat Bung Nus Tuana Kota. Kalau disiplin tidak diragukan lagi, karena sosok Bung Nus ini selalu datangnya lebih awal ditimbang murid-muridnya. Jadi 1 jam awal itu dia pasti udah datang, gitu ya. Beda dengan kadang instruktur-instruktur yang lain, kadang memang gitu ya, 15 menit belum ini dia datang. Tapi Bung Nus ini 1 jam itu biasanya udah datang. Disiplin diajar Bung Nus itu, Bung Nus selalu datang pastinya lebih awal dari murid-muridnya. Itu saya pernah mengalaminya. Sebelum saya datang selalu Bung Nus sudah ada, dan saya bisa lihat dari beliau itu jam. Pokoknya kebaikan orang Indonesia kan jam karet. Nah, ini tidak dengan Bung Nus. Beliau selalu tepat waktu. Bung Nus itu orangnya disiplinnya tinggi, terus dia itu totalitas di bidang jurnalis ya, khususnya di bidang reporter, presenter berita, karena memang Bung Nus itu basicnya dari seorang reporter dulu, reporter senior banget. Ya itu tadi komentar dari anak didik Bung Nus dan orang-orang sekitar Bung Nus. Tepat waktunya Bung Nus itu ke bawah sampai sekarang ya Bung ya? Ya. Dulu tuh kalau jurnalis memang harus teliti banget. Seperti apa sih Bung pada saat saya itu? menjadi seorang jurnalis aktif sejak tahun 78 juga itu ya. Jadi hampir 30 tahun lah saya menjadi seorang jurnalis. Kita betul-betul harus teliti ya. Kita punya kode etik jurnalistik ya. Kita punya undang-undang pers, jadi kita betul-betul harus teliti. Kalau perlu kita harus selalu melakukan check and recheck, supaya berita kita bukan berita-berita yang karang-karangan saja. Kesalahan yang pernah Bung Nus lakukan dan tidak terlupakan sampai sekarang? Saya merasa saya tidak ada kesalahan yang saya lakukan ya. Bukan artinya tidak ada, mungkin ada, tapi saya merasa bahwa saya harus bekerja secara maksimal ya. Kesalahan sekecil pun apapun harus bisa kita hindari, walaupun mungkin ada kesalahan yang saya lakukan. Oh ya, adalah pada saat saya harus mengucapkan nama seorang pejabat di Kodim ya. Sebenarnya pangkatnya Letnan Kolonel ya, saya sebut Kolonel. Nah, waktu Kolonel begitu besok ketemu, katanya, "Nus, kamu kok nggak naikkan pangkat saya?" Loh, iya Pak, iya. Ternyata dia langsung Letnan. ditegur oleh. Enggak, besoknya kebetulan ada acara di di satu tempat. Dia ngomong, dia ketua panitia. Kemarin saya ngomong dia ketua panitia Kolonel, padahal dia Letnan Kolonel. Terus dia bilang, "Kamu ini iya ya." Nah, kesalahan ini karena menyebut Kolonel berarti naik kan, dia cuma tidak enak karena sama Panglima. Tapi seandainya saya ngomong Letnan Kolonel menjadi Letnan, berarti dia kan turun pangkatnya. Itu yang tidak enak gitu loh. Dan untung waktu itu saya naikkan pangkatnya, dia merasa cuma, "Aku bukan Kolonel loh Nus, aku Letnan Kolonel." "Oh ya, maaf Pak," gitu ya. Nah, ini kita harus hati-hati dalam penyebutan. Penyebutan pangkat, penyebutan nama, kemudian juga penyebutan jumlah. Misalnya ada sumbangan penghijauan 500.000, ternyata hanya 500 katakanlah. Saya ngomong 500.000, maaf, harus ada maaf. Artinya 500.000, 5.000. Itu kita bisa ulang, itu harus kita ulang. Apa yang Bung Nus lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan? Jadi kalau saya melakukan kesalahan, tentu saya akan mengatakan maaf, kami maksudkan. Gitu ya. Karena saya pernah 5.000 pohon penghijauan, maaf, kami maksudkan 500 pohon penghijauan. Karena kalau saya sebut 5.000, 500 saya timpa.
Nah, tapi kalau ada hal-hal lain, misalnya generasi muda sekarang harus menjawai, saya timpa aja, menjiwai semangat 45. Jadi kesalahan yang mungkin bisa dimaafkan oleh penonton. Sikap menjadi jurnalis yang sampai sekarang itu terbawa, tidak bisa hilang, itu apa Bu? Disiplin waktu, perlapatan disiplin waktu, kemudian kita tetap harus standby setiap saat ya. Jadi saya kalau naik pesawat dengan kameramen, kan kamera tidak boleh di bagasi, kamera berada di tempat duduk kita. Saya minta kepada seorang kameramen itu bahwa siapkan semua, baterai ada di dalam. Kenapa? Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita punya gambar. Kalaupun kita hilang, mungkin gambar kita akan didapat oleh orang, itu menjadi satu fakta jurnalis yang sangat luar biasa. Tapi syukur alhamdulillah saya sampai saat ini bisa. Pernah nggak Bung, lagi santai-santai, tiba-tiba dapat telepon atau tiba-tiba ada kejadian gitu? Ada sih, tapi saya tidak mengatakan gitu. Oleh sebab itu seorang jurnalis itu tidak boleh mematikan teleponnya. Di dalam acara apa saja, malam pun dia harus ada. Karena ada panggilan mendadak mungkin dari pimpinan atau bahwa Anda harus meliput suatu acara yang tiba-tiba terjadi. Misalnya ada erupsi gunung atau ada kecelakaan, siapa orang penting kecelakaan, maka kita harus berangkat dalam waktu secepatnya. Baik, dan kita lihat perkembangan pertelevisian saat ini pun dengan kehidupan para jurnalis, bedanya dari sisi jurnalis dulu ya Bung ya. Jurnalis, pembawa berita atau presenter yang di era Bung Nus dengan yang saat ini gimana Bung? Dari dulu memang kita harus ini ya, jadi kita tahu bahwa era sekarang ini seorang jurnalis betul-betul harus berdasarkan fakta. Tapi kadang-kala kan ada juga dari mungkin redaksi atau dari pimpinan televisi, udahlah ini jangan disiarkan. Karena hal itu pernah terjadi juga pada saya, bahwa ada hal-hal yang dikatakan sudah tidak boleh disiarkan gitu ya, kita tutup. Tapi dulu hal-hal yang meresahkan masyarakat tidak akan kita siarkan. Itu akan tapi sebenarnya di dalam jurnalistik kan era kebebasan ada. Yang sekarang saya melihat bahwa kebebasan ada, cuma jurnalisnya kebablasan gitu. Ya, kebablasan gitu. Ada hal-hal yang etika-etika yang harus mereka perhatikan sebenarnya. Kalau dari sisi pribadi presenter sendiri, Bung, mungkin pada saat dulu tesnya itu tes IQ bersamaan dengan performance secara fisik atau mana dulu yang didahulukan? Jadi yang pertama itu kalau dulu tes itu adalah performance. Performance kemudian kita lihat suaranya. Bedanya sekarang adalah suara sekarang itu tidak penting lagi berat atau tidak, yang penting komunikasi sampai. Tapi kenapa kalau memang memiliki suara yang bersumber dari diafragma? Jadi performance, kemudian suara, dan yang ketiga adalah IQ-nya. Oleh sebab itu dulu kita ada psikotes untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari penyiar. Ingin menelurkan jurnalis-jurnalis baru, Bung Nus? Betul, gitu. Saya ingin menelurkan jurnalis baru, ya, yang jauh lebih hebat daripada apa yang pernah saya capai. Jurnalis hebat di mata Bung Nus itu yang seperti apa, Bung? Jurnalis hebat bukan di mata saya, tapi jurnalis hebat adalah di mata penonton. Apa kata penonton? Biarlah penonton yang menilai bahwa dia adalah seorang jurnalis hebat. Tips atau pesan untuk jurnalis yang akan lahir ini apa, Bung, untuk kemudian tetap menjadi jurnalis yang hebat? Jadilah seorang jurnalis yang selalu dinanti-nantikan laporannya atau beritanya oleh penonton. Itulah jurnalis hebat. Dari 10 orang, 9 menyenangi Anda, sudah hebat. Terakhir, Bung, untuk kita rindu dengan suaranya Bung Nus, mengembalikan memori kita terhadap suaranya Bung Nus yang kala itu menghiasi layar kaca televisi Indonesia. Boleh sapa layar kaca pakai gaya pembawa berita, Bu? Pembawa berita sambil waktu dulu ya? Closing. Waktu dulu ya? Iya. Oke. Saudara, berikut kami sampaikan sebuah berita olahraga. Kesebelasan Persebaya kembali berkiprah di kancah divisi utama setelah oleh PSSI dinyatakan boleh bertanding. Demikian saudara, berita untuk sore hari ini. Saya Nuston Kota mohon diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Yeay. Terima kasih banyak Bung Nus sudah menyempatkan waktu berbincang bersama kami, dan itulah tadi kita sedikit berindu-rindu ria ya dengan Bung Nus Tuwana Kota, seorang komentator bola dan juga pembawa berita legendaris. Semoga kisahnya juga menginspirasi kita para jurnalis baru untuk lebih berkarya dan lebih berkarya lebih baik.